Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Surni Ratnasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A Malam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti. Saya selaku moderator dari kelompok kami yang beranggotakan Aldi Faisal Umam. Saya sendiri Aprilia Surni Ratnasari, Atika Lestari, Aulia Kartikasari, dan Aulia Rahma. Di sini kami akan membuat video presentasi guna untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Wening Rahayu, MPD. Langsung saja, di sini ada pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Harimurti. Menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Selanjutnya ada menurut Goriskraf. Goriskraf mempunyai dua pendapat, yakni yang pertama, diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Yang kedua, Goriskraf menyatakan bahwa diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, pendengar, dan pembaca. Yang selanjutnya ada menurut Susilo Mansuruddin. Menurut Susilo Mansuruddin, diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang sesuai dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. Yang selanjutnya ada menurut Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Yang selanjutnya menurut Endre. Menurut Endre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Selanjutnya yang terakhir ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan peristiwa dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Yang selanjutnya ada fungsi diksi. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat, sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Secara umum, berikut beberapa fungsi diksi, yaitu yang pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua ada menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide yang tepat. Yang keempat ada menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalkan, diksi dalam suatu cerita dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain sebagainya. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat pemilihan kata dalam diksi. 1. Ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa
nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Dan yang ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif serta mudah untuk dipahami atau dimengerti. Ciri-ciri diksi. 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaraan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memperdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Saya Aulia Kartikasari. Di sini saya ingin menyampaikan tentang makna kata dan jenis-jenis makna kata. Makna kata dalam bahasa Indonesia adalah hubungan antara ujaran dengan arti. Makna kata juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dalam kata tersebut. Berikut jenis-jenis makna kata. Yang pertama, makna kata secara leksikal. Makna kata leksikal merupakan makna kata yang tercantum dalam kamus. Seperti contohnya doa. Kata doa berarti permohonan, harapan, permintaan, atau pujian kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah makna kata gramatikal. Makna kata gramatikal itu ialah makna kata yang berimbuhan atau makna kata yang muncul karena adanya proses-proses gramatikal. Seperti contohnya kata yang berimbuhan ber. Seperti contohnya kata kerudung. Kata kerudung berimbuhan ber menjadi berkerudung. Yang ketiga adalah makna kata referensial. Pada makna kata referensial ini, kata menunjukkan suatu referensi. Seperti contohnya, saya bertemu dengan Rifa. Pada kata itu terdapat referensi atau pemberitahuan bahwa saya bertemu dengan Rifa. Yang keempat ialah makna kata non-referensial. Makna kata non-referensial merupakan kata yang tidak mempunyai referensi atau acuan di kondisi nyata. Contoh kata-kata yang bermakna non-referensial yaitu dan, atau, serta, karena, maka, sebab, jika, sehingga, dan sebagainya. Seperti contoh kata sambung. Yang kelima ialah makna konotatif. Makna konotatif adalah makna kata yang berupa kiasan atau bukan makna yang sebenarnya. Seperti contohnya, para caleg berebut suara rakyat untuk bisa memenangkan pemilu. Dan yang keenam, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna kata dalam arti yang sebenar-benarnya atau bukan kiasan. Seperti contoh, Andi tidak lolos seleksi paduan suara karena dia mempunyai suara yang cempreng. Yang ketujuh ialah makna kontekstual. Makna kontekstual merupakan makna dari sebuah kata yang muncul berdasarkan suatu konteks penggunaannya dalam suatu frase atau kalimat. Seperti contohnya, kata kepala pada frase kepala desa, makna kata kepala dalam frase tersebut akan berbeda dengan makna kata kepala secara leksikal. Yang terakhir ialah makna emotif. Makna emotif adalah makna dalam kata atau frase yang berkaitan dengan perasaan. Pemaknaan dari kata tersebut tergantung dengan emosi atau perasaan yang sedang dirasakan seseorang. Seperti contohnya menangis, tertawa, menyesal, bahagia, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, kata umum dan kata khusus akan dibacakan oleh Atika Lestari. Perkenalkan, nama saya Tika Lestari. Saya dari Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki arti dan cakupan yang lebih luas. Biasa kita sebut dengan hipernim. Dan kata khusus ialah kata-kata yang memiliki lingkup dan cakupan maknanya yang lebih sempit, yang biasa juga disebut dengan hiponim. Perbedaan kalimat khusus dan kalimat umum. Kalau kalimat umum itu dapat digunakan dalam setiap konteks penggunaan dalam bahasa, dalam kalimat. Dan sedangkan tuh kata khusus itu hanya digunakan dalam konteks kalimat tertentu. Jadi kata umum itu bisa
khas dan kata khusus itu jadi juga tidak bisa sembarangan nih digunakan pada kalimat. Oleh karena itu, pemilihan kata atau diksi pada kalimat khusus itu harus sangat-sangat perlu diperhatikan. Dan contoh kata umum dan kata khusus. Yang pertama nih, kata umumnya nih sependapat. Kata khususnya itu setuju, sepakat. Ada lagi kata umumnya itu hewan peliharaan. Terus kata khususnya itu ada hewan, ada anjing, ada kucing, ada ikan, ada burung. Terus ada lagi sama kata umum itu hewan. Selanjutnya contoh dari kata umum dan kata khusus. Kata umumnya itu melihat dan kata khususnya itu menengok, menyaksikan, melirik, melotot, mengamati, dan memperhatikan. Lagi, contoh kata umumnya itu mendatangi dan kata khususnya mampir, singgah, dan berkunjung. Terus ada lagi kata umumnya itu mencintai. Kata khususnya itu ada mengasihi, terus ada menyayangi. Selanjutnya contoh kata umum lagi menetap. Dan kata khususnya tuh ada tinggal, menghuni, dan bersarang. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kurang lebih